Iya, kita diundang oleh Pak Hadi, tapi Pak Hadi tidak ada, yang ada tim hukum. Katanya tidak perlu ikut, adalah kuasa hukumnya. Ada saya kuasa hukumnya Eka, tidak perlu ikut pengadilan aja undang saya. Ya, kemana-mana dan pengadilan yang undang. Ini kan aneh kalau kita tidak diundang. Pak, kalau untuk alasan Pak Kangban tidak menghadiri dua media Urusan sudah ranah pengadilan. Kenapa kita harus mundur ke belakang? Memangnya kita atau saya atau yang lainnya upaya-upaya yang dilakukan oleh baik dari kelurahan, kecamatan, kepolisian, saya sendiri atau pengadilan sendiri yang sudah mengupayakan untuk damai, memangnya mereka tidak hebat? Semua hebat untuk musyawarah, tapi kalau memang tetap bertahan apa boleh buat? Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta dan saya akan mengikuti sebuah sidang yang dari hari demi hari semakin kontroversial ini. Sidang kali ini adalah menyangkut pedagang kaki lima yang digugat sebanyak 1 miliar rupiah oleh Pak Oncan Purba. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Sidang dalam perkara perdata nomor 86 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hari ini replik ya? Dari pihak saudara? Iya. Sudah selesai? Sudah. Bisa dibacakan? Bisa. Silakan. Saya sampaikan bagian itu. Ya. Hal replik penggugat dalam perkara perdata nomor 86 PDTG 2015 PN YYK. Kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor 86 PDTG 2015 PN YYK pada Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta. Dengan hormat, pada kesempatan ini perkenankanlah penggugat menyampaikan replik atas jawaban para tergugat tanggal 30 September 2015 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana dalam perkara perdata nomor 86 PDTG 2015 PNYK pada Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta dengan keterangan dan alasan-alasan sebagai berikut. Tanggapan dalam eksepsi: 1. Bahwa penggugat menolak keras atas semua hal-hal yang didalilkan oleh para tergugat dalam eksepsinya karena alasan-alasannya tersebut secara keseluruhan bukanlah menyangkut tentang kewenangan dari pengadilan dalam mengadili perkara aku. Oleh karena itu penggugat tetap pada gugatannya semula baik dari dalilnya maupun segala alasan-alasannya tersebut. 2. Bahwa di samping itu pula jika dicermati dengan seksama terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, baik alasannya, argumennya maupun hal-hal yang didalilkan oleh para tergugat dalam eksepsinya tersebut telah masuk dalam pembahasan mengenai pokok perkara dalam kurung verbaliten prinsipal yang harus dibuktikan di persidangan, sehingga eksepsi para tergugat tersebut tidak memiliki dasar dan alasan hukum sebagaimana dalam arti eksepsi yang sebenarnya. 3. Bahwa jika mendasarkan pada ketentuan dalam hukum acara perdata sebagaimana menurut ketentuan dalam pasal 125 ayat 2, Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR, maka keberatan bantahan yang dituangkan dalam suatu eksepsi seharusnya hanyalah ditujukan pada hal-hal yang menyangkut tentang kompetensi dari pengadilan, baik menyangkut tentang kompetensi relatif maupun kompetensi absolut. Dan andaikan pun pembahasan materi eksepsi tersebut ditujukan terhadap hal-hal di luar masalah kompetensi pengadilan, maka pokok keberatan bantahan yang diajukan dalam suatu eksepsi harus tetap tidak menyentuh atau tidak masuk pada ranah lingkup pembahasan dalam pokok perkara. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Tokoh berdikari, yes, yes, yes. Sedangkan para tergugat keberadaannya tanpa izin dan karena itu penguasaan yang dilakukan oleh para tergugat
adalah tidak sah dan melawan hukum. 10. Bahwa demikian pula sebagai akibat perbuatan para tergugat yang menguasai tanpa sah dan melawan hukum serta mengganggu jalan masuk keluar pada akses jalan hak milik pada bagian sebelah depan hak penggugat dan sekaligus pula keberadaan para tergugat di atas tanah tersebut adalah liar dan tidak sah, maka sangat patut dan berdasar jika para tergugat dihukum untuk membayar sebagaimana tuntutan ganti kerugian pada gugatan penggugat tersebut. 11. Bahwa para tergugat tidak perlu lagi berkelit dengan berkata-kata telah ada kesepakatan antara penggugat dengan para tergugat, sebab tidak pernah terjadi kesepakatan sebagaimana yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2013, karena dalil-dalil para tergugat tersebut hanyalah memutarbalikkan fakta agar para tergugat dapat memiliki alasan untuk dijadikan dasar, padahal tidaklah sebagaimana yang disebutkan oleh para tergugat, karena tidak pernah ada terjadi perdamaian. Kalau memang sudah berdamai, ngapain penggugat mengajukan gugatan? Akan tetapi justru karena para tergugat yang ingin bertahan di atas objek tanah yang bukan haknya tersebut dan tidak mau berdamai, membuktikan bahwa para tergugat telah bersikeras tidak berkehendak melakukan musyawarah dan mufakat. Dan karena itulah wajar agar para tergugat mempertanggungjawabkan segala kerugian yang timbul kepada penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat tersebut. Sebab barang siapa yang menimbulkan suatu kerugian dari suatu perbuatan apapun itu bentuknya, karena keberadaannya tanpa sah dan melawan hukum, maka sudah seharusnya mengganti kerugian dari akibat perbuatan yang merugikan tersebut. Pemirsa, langsung saja kali ini saya sudah bertemu langsung dengan penasihat hukum atau advokat senior yang menggugat pedagang kaki lima sebesar 1 miliar rupiah, dan saya langsung bertemu dengan Pak Oncan Purba SH. Selamat berjumpa Pak Oncan. Ini kelihatannya semakin ramai Pak Oncan. Tadi sidang, kali ini agendanya apa ini Pak Oncan hari ini? Agendanya adalah replik untuk menjawab jawaban daripada tergugat. Oh ya. Oh, jadi replik, dan tentu saja replik itu dilakukan oleh Pak Oncan dan Mas Willy ya? Iya. Nah, gimana ceritanya itu Pak Oncan? Ya, yang jelas kita telah memberikan satu jawaban dalam replik, di mana jawaban dari pihak para tergugat itu adalah di dalam eksepsi sudah membicarakan materi tentang pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi yang sedemikian sudah tidak memenuhi sebagaimana hukum acara pidana. Ya. Maka kita minta supaya ditolak. Terus menyangkut pokok perkara, kita juga membantah secara keseluruhan bahwa justru malah mereka menyebutkan keberadaan mereka di sana semakin membuktikan keberadaan mereka sah dan melawan hukum, serta mereka berjualan di sana tanpa izin dan itu adalah dia. Ya, karena mereka berada di luar jalan untuk kepentingan umum, sementara keberadaan tanah milik kita ada di bagian depan. Ini jelas bahwa dia berada bertempat di tanah kancingan yang kita miliki. Gitu. Ya. Artinya tadi yang terungkap di persidangan seperti itu ya? Ya. Karena hari ini kan proses hukum kan terus berlangsung. Ya, artinya ya. juga bahwa kita juga supaya gugatan kita dikabulkan seluruhnya, harapan kita begitu. Ya, ya. Karena ini adalah sebagai pembelajaran yang sangat besar, bukan hanya untuk di DIY, ya. tapi di seluruh Indonesia. Menyangkut masalah PKL ini selalu menjadi suatu bagian pemikiran-pemikiran baik dari pemerintah, DPR maupun di seluruh Indonesia. Itu saya lihat begitu. Ya, artinya ini bisa jadi model di seluruh bisa Indonesia. jadi model, karena apa yang kita lakukan ini adalah salah satu kalau kita pelajari yang lebih dalam Ya. untuk kepentingan malah untuk pemerintah daerah Jakarta. Ya. Ya, yang kedua untuk kepentingan tanah kepentingan sendiri, Ya. supaya memang itu kosong. Ya. Itu loh persoalan. Oke. Kan jadi bagus. Iya, iya. Kita kan membantu. Betul, proses iya, ini. iya. Kan bukan membuat jadi heboh. Iya. Cuman orang banyak membuat jadi heboh. Iya. Aku juga heran, kok bisa para pikioko. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Ini kalian berandai-andai loh. Saya yakin kalau pihak keraton
ya dari Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono tidak punya niat hal seperti itu. Ini saya punya pikiran begitu. Tapi cuma tim kuasa hukum saya juga heran karena tim dari Raja Jogja sudah mengatakan dia tidak mau ikut campur urusan pengadilan. Kenapa tim hukum harus ikut campur urusan Memang kalau urusan pengadilan Ya lebih baik urusan ini kita selesaikan musyawarah daripada saya disuruh milih pengadilan. Saya lebih baik tidak milih kalau bisa. Kalau nggak bisa, mau kemana kita jalan? Mau makin hakim sendiri? Mau main hakim sendiri? Kan nggak boleh. Harus gugat ke pengadilan. Ya, terhadap kerugian-kerugian yang selama ini yang kita alami itu juga harus kita tuntut supaya dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka kita gugat. Karena saya kan lihat juga bahkan di luar kan malah justru ada yang ngisru-ngisrui malah itu secara hukum. Artinya bahwa kan yang formal hukum yang terjadi kan sekarang prosesnya sudah berjalan. Tapi Pak Ocan merasa dikisrui nggak itu dengan suara-suara yang dari luar itu? Justru saya malah merasa kasihan sama orang-orang ini. Karena orang itu tidak ngerti apa yang dia lakukan. Oh gitu ya? Iya. Karena saya kasihan. Sebab apa? Ini kan sudah ranah hukum. Ya. Mari kita hormati hukum. Seperti Raja Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono telah menyampaikan Ngarso Dalam telah menyampaikan dia tidak ikut-ikut urusan pengadilan. Apalagi itu sudah masuk ranah hukum. Kok malah ada pihak-pihak yang lain yang dalam hal ini bawa tim hukum malah ingin supaya memusyawarahkan ini. Memangnya kita tidak musyawarahkan dari dulu? Ini adalah kita sampai ke pengadilan itu karena terpaksa, karena jalan damai musyawarah itu tidak bisa, maka kita ajukan. Artinya suaranya tim hukum dari luar itu malah justru mengganggu proses hukum itu. Kalau saya mau melihat itu adalah itu bisa mengganggu yang kasihan itu masyarakat. Karena masyarakat menjadi tidak mengerti mereka. Oleh karena itu saya malah kasihan sama itu. Karena apa? Dia nggak mengerti ini kan sudah ranah hukum. Marilah kita hormati ranah hukum ini. Biarlah hukum yang berbicara itu. Nggak usah bikin statement yang lain-lain. Itu malah bisa merusak Yogyakarta yang berhati-hati. Padahal sebetulnya kan kalau kita pikir-pikir malah Pak Ocan tuh memperkarakan cara hukum malah membantu pihak keraton juga itu sebetulnya. Membantu. Supaya ini bisa jalan dengan baik sesuai dengan prosedur. Ya bukan kita sesuai dengan hukum yang ada ya toh. Kita ini gugat ini bukan karena kita mentang-mentang punya kepentingan, enggak. Kita ini berjalan dengan bagus. Dengan urusan ini kita rembuk dengan baik. Tapi kan karena tidak bisa. Kok malah ini ada lain-lain yang terjadi. Ini perlu loh. Saya punya pemikiran ini perlu pemahaman bagi pemerintah daerah di Yogyakarta, khususnya kota Yogyakarta, termasuk kepada Sri Sultan. Saya kira perlu menjadi perhatian ini supaya tidak menimbulkan image yang berbeda nantinya di masyarakat yang berbeda. Ini harapan saya kalau bisa, karena ini sudah ranah hukum. Saya sendiri juga dalam hal ini membatasi pembicaraan saya supaya ini juga tidak kemana-mana. Karena ini adalah urusan hukum, mari kita hormati. Cara hukum itu dan setiap orang itu tidak boleh mempengaruhi hukum itu tidak boleh, semua pihak tidak boleh turut campur. Presiden Jokowi sendiri tidak boleh turut campur urusan pengadilan. Kan nggak benar, rusak nanti negara kita ini terus sampai ini. Karena orang kecil maupun orang besar, termasuk orang kecil orang besar yang disampaikan. Yang situ ingat terus, kita harus hormati orang kecil orang besar, tunduk kepada hukum. Biarkan hukum yang berbicara. Begitu. Artinya bahwa ketika itu sudah meluncur di pengadilan, nggak perlu nanti ada suara-suara di luar yang seperti itu. Jangan dong. Kalau sampai kayak gitu kan berarti kayak kita ini seperti kayak tidak punya negara, kayak tidak punya hukum, sepertinya dicampur aduk semua. Kan nggak boleh dong. Apalagi kita orang hukum. Saya sebagai kuasa hukum, kalau memang ada suatu urusan apapun yang dipanggilkan kuasa hukum bukan dia. Iya toh, apalagi ini urusan sudah di pengadilan. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Memangnya kalau nggak ada jalan sudah, memangnya hebat.
Tim kuasa hukum bisa menjamin pasti menang, pasti bisa musyawarah, bisa nggak mengosongkan itu. Sekarang saya mau ingin lihat tim kuasa hukum, tim hukum dari keraton, tim hukumnya loh, bukan keraton ya. Tim hukumnya yang saya mau lihat, bisa nggak dia mengosongkan itu? Kalau dia bisa mengosongkan itu, urusan beres. Ngapain kita harus turut campur sudah sampai pengadilan? Ya, itu masalahnya. Kalian pun memberitakan yang baik, jangan bikin yang lain-lain, itu bikin yang aneh-aneh itu. Ini harapan yang sebenarnya yang perlu dibenahi. Saya dengar ada undangan kedua juga itu Pak Ujang. Ada undangan, kan harusnya yang dipanggil siapa? Iya. Iya toh, ada undangan kedua yang dipanggil itu siapa? Iya. Kan begitu, ini kan juga ranah hukum. Iya. Kok apa yang mau diinginkan di sini? Iya. Rawat Petioko. Iya. Apa mau ikut membuktikan di pengadilan? Ya, itulah saya tuh heran. Iya. Saya ini kan orang hukum, saya Iya. tidak boleh bicara. Makanya saya kadang-kadang berpikir Pak Ujang, apakah betul ini pengacaranya keraton itu terpancing oleh gelegarnya cara politis perkara ini itu? Gimana itu? Oleh karena itulah makanya urusan kita ini jangan disangkan politik. Padahal dia kan orang hukum, jadi seharusnya kan tahu hukum itu loh. Harusnya, Iya. tapi saya makanya heran. Iya. Kan aku menghormati hukum, tapi kok terjadi hal-hal yang selip-selip begini dan saya jadi heran. Iya. Bingung saya. Harapan saya, marilah ya supaya para pejabat-pejabat tinggi atau yang berkuasa di sini dapat melihat ini dan merem suasana ini dengan baik. Iya. Jangan sampai timbul hal-hal yang membuat suasana yang Yogyakarta berhati nyaman ini menjadi tidak nyaman. Iya. Itu penting. Saya menjaga ini yang baik. Iya. Oleh karena itu selama ini saya tetap berangkat kepada posisi hukum. Iya. Musyawarah sudah dilakukan, tapi tidak tercapai. Itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak Ujang. Ini kedepannya ini kan ini masih proses ya untuk hukumnya. Dan nanti saya lihat gelagatnya itu nanti suara-suara secara politis di luar masih terus berlangsung ini. Ini gimana ini Pak Ujang? Ya kalau mereka, oleh karena itulah dari siapa dulu mereka Ya. berbicara, siapa yang menyuruh mereka. Ya. Maka oleh karena itu kan saya harapkan pimpinan yang ada di sini atau orang yang memberikan satu kuasa di situ supaya kan bisa tahu tuh melihat ini. Ya. Supaya tidak timbul kepada arah-arah kepada politik. Ya. Saya tidak pernah berbicara politik. Kenapa harus dimainkan politik? Ya. Ini urusan hukum. Tidak perlu. Ya. Ya. Saya di sini sudah lama loh. Ya. Ya. Sejak tahun 75 loh saya di sini, SMA-nya di sini. Ya. Yogyakarta ini saya berani nyaman. Makanya saya senang di Yogyakarta. Meski aslinya Medan ya, Pak? Mesti aslinya di sana Ya. karena di sini nyaman. Ya, ya, gitu ya, loh. ya. Maka kita tetap di sini. Saya juga ikut menjaga dong. Dan Pak Kenapa Ujang tidak? yakin ya nanti majelis hakim tidak terpengaruh omongan-omongan di luar ya? Oh saya yakin ya, Ya. karena memang jalannya persidangan ini juga saya lihat di pengadilan itu berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara. Ya. Ya, pas posisinya. Ya. Ini yang saya harapkan. Ya. Semoga ini bisa terlihat kebenaran untuk menjadi yang lebih terang Ya. dalam hal permasalahan yang kita ajukan ke pengadilan ini agar tidak menimbulkan image dan pemikiran yang lain-lain. Ya. Itu. Oke. harapan kita. Ya. Nah pemirsa, ini satu catatan tersendiri bahwa perkara ini bisa menjadi modal untuk menyelesaikan persoalan yang menyangkut kaki lima seperti yang diungkapkan oleh Pak Oncan Purba, bahwa satu-satunya jalan kalau kita mau elegan ya akhirnya kita harus memakai hukum. Kalau secara politik memang nanti akhirnya akan tidak karu-karuan. Nah pemirsa, sidang ini masih akan terus berlangsung dan saya akan terus mengikuti sidang ini. Dan akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja, sampai jumpa. Terima kasih Pak Ujang.